Sejarah Nusantara adalah kisah panjang yang penuh warna, diwarnai oleh berbagai peristiwa, budaya, dan peradaban yang saling berinteraksi. Istilah Nusantara sendiri merujuk pada kepulauan yang kini dikenal sebagai Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau dengan beragam etnis, bahasa, dan tradisi. Sejarah kawasan ini dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, bahkan sebelum catatan sejarah tertulis ada. Pada zaman prasejarah, Nusantara dihuni oleh manusia purba yang dikenal sebagai Homo erectus, yang diperkirakan telah ada sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Temuan fosil di situs seperti Sangiran di Jawa Tengah menunjukkan bahwa manusia purba ini telah mengembangkan alat-alat sederhana untuk bertahan hidup. Selanjutnya, sekitar 3000 SM, muncul kebudayaan Neolitik yang ditandai dengan praktik pertanian dan domestikasi hewan, terutama di pulau-pulau besar seperti Jawa dan Sumatera. Masyarakat pada masa ini mulai menetap, membangun desa, dan mengembangkan sistem sosial yang lebih kompleks. Memasuki era sejarah, Nusantara mulai dikenal melalui catatan-catatan dari pedagang dan penjelajah asing. Pada abad pertama Masehi, kerajaan-kerajaan kecil mulai muncul. Salah satunya adalah Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini mengandalkan perdagangan sebagai sumber pendapatan utama, berkat letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Kerajaan-kerajaan lain seperti Tarumanagara di Jawa Barat dan Sriwijaya di Sumatera juga mulai berkembang, dengan Sriwijaya menjadi kekuatan maritim yang dominan di kawasan Asia Tenggara. Sriwijaya, yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-7 hingga ke-13, dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan memperluas pengaruhnya hingga ke wilayah Thailand, Kamboja, dan bahkan ke Tiongkok. Di sisi lain, kerajaan-kerajaan Hindu seperti Majapahit yang muncul pada abad ke-14 juga memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Majapahit, yang didirikan oleh Hayam Wuruk, dikenal karena kekayaannya dan keberhasilannya dalam menyatukan berbagai kerajaan di kepulauan ini. Dalam masa kejayaannya, Majapahit berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara dan menciptakan budaya yang kaya, terlihat dari seni, arsitektur, dan sastra yang berkembang pesat. Namun, pada akhir abad ke-15, perubahan besar terjadi dengan datangnya bangsa Eropa. Penjelajah seperti Vasco da Gama dari Portugal dan Ferdinand Magellan dari Spanyol mulai menjelajahi jalur perdagangan baru menuju Asia. Mereka tertarik dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas sangat bernilai pada masa itu. Kedatangan bangsa Eropa ini tidak hanya mengubah peta perdagangan, tetapi juga mengakibatkan konflik dengan kerajaan-kerajaan lokal. Portugis berhasil menguasai Maluku, yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah, dan mendirikan pos perdagangan di beberapa pulau. Belanda kemudian datang dan berusaha merebut kekuasaan dari Portugis. Melalui VOC, Verenida Ostindische Company, yang didirikan pada tahun 1602, Belanda mulai menguasai jalur perdagangan di Nusantara secara agresif. Mereka menggunakan berbagai strategi, termasuk diplomasi, aliansi, dan kekerasan, untuk menguasai wilayah-wilayah penting. Pada abad ke-17, Belanda berhasil mengendalikan sebagian besar wilayah Indonesia, dan menjadikan Nusantara sebagai koloni mereka. Kebijakan monopoli perdagangan yang diterapkan VOC menyebabkan banyak dampak negatif bagi masyarakat lokal, termasuk eksploitasi sumber daya alam dan penindasan terhadap penduduk asli. Selama lebih dari 3 abad, Nusantara berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Meskipun banyak daerah yang mengalami penindasan, muncul juga gerakan perlawanan yang berusaha untuk mencapai kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti Diponegoro, yang memimpin Perang Jawa pada tahun-tahun 1825 sampai tahun 1830, menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan nasionalisme yang semakin kuat, dipelopori oleh organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Para pemuda mulai mengorganisir diri,
menyebarkan ide-ide kebangsaan dan kesadaran akan pentingnya persatuan. Perang Dunia II menjadi titik balik yang signifikan dalam sejarah Nusantara. Ketika Jepang menginvasi Indonesia pada tahun 1942, mereka berhasil menggulingkan kekuasaan Belanda. Meskipun Jepang juga melakukan penindasan, mereka memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk berorganisasi dan mengembangkan semangat nasionalisme. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Momen ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Namun, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan tidaklah mudah. Belanda berusaha untuk kembali menguasai Indonesia, yang memicu terjadinya Perang Kemerdekaan. Selama 4 tahun, rakyat Indonesia berjuang melawan tentara Belanda, hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Proses ini tidak hanya melibatkan pertempuran fisik, tetapi juga diplomasi dan pengakuan internasional terhadap hak-hak rakyat Indonesia. Setelah merdeka, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam membangun negara. Berbagai ideologi dan sistem pemerintahan saling bersaing, dari demokrasi liberal, pemerintahan otoriter, hingga sistem demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno. Peristiwa 1965 menjadi salah satu momen kelam dalam sejarah Indonesia, di mana terjadi pembantaian massal terhadap mereka yang dianggap komunis. Setelah itu, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade, dengan kebijakan pembangunan yang kontroversial namun berhasil membawa pertumbuhan ekonomi. Memasuki era reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politik dan sosial. Demokrasi kembali ditegakkan, dan masyarakat diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Namun, tantangan tetap ada, termasuk isu-isu seperti korupsi, konflik etnis, dan kesenjangan sosial. Sejarah Nusantara yang kaya dan beragam telah membentuk identitas bangsa Indonesia yang multikultural, di mana setiap elemen budaya saling berinteraksi dan berkontribusi pada pembentukan karakter bangsa. Dengan semua perjalanan panjang ini, sejarah Nusantara bukan hanya sekadar catatan peristiwa, tetapi juga cermin dari perjuangan, keberagaman, dan harapan masyarakatnya. Setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk memahami dan melestarikan warisan sejarah ini, agar dapat terus membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Sejarah adalah guru yang mengajarkan kita untuk tidak melupakan masa lalu, agar kita dapat melangkah maju dengan bijak dan penuh rasa syukur.